Dalam memberikan pelayanan, kami selalu berupaya memberikan penjelasan yang jelas dan rinci kepada setiap pemohon. Ketika ada pemohon yang merasa bingung mengenai alur pembuatan paspor, kami menjelaskan dokumen yang perlu dipersiapkan serta prosedur yang harus diikuti agar permohonan dapat diproses dengan benar. Jika terdapat pemohon yang menyampaikan keluhan terkait proses pembuatan paspor yang tertunda, kami menanyakan informasi tambahan dan memberikan penjelasan mengenai tahapan yang sedang berlangsung. Selain itu, kami juga membantu pemohon yang ingin mengetahui perkembangan permohonannya dengan memeriksa data pada sistem layanan, lalu menyampaikan informasi status secara jelas beserta langkah selanjutnya yang dapat dilakukan. Setiap masyarakat yang datang ke layanan pengaduan, kami sambut dengan ramah, dipersilakan duduk, kemudian kami menanyakan permasalahan yang dihadapi dan mencatat pengaduan tersebut untuk ditindaklanjuti. Apabila terdapat keluhan terkait kesalahan data pada dokumen keimigrasian, kami dengan sigap memberikan penjelasan mengenai prosedur perbaikan serta mengarahkan ke layanan yang tepat. Kami juga berupaya memberikan respon cepat terhadap pemohon yang menghubungi melalui telepon, dengan mendengarkan secara seksama kendala yang disampaikan dan memberikan solusi yang sesuai. Di sisi lain, berbagai kendala yang disampaikan melalui kanal WhatsApp dan Instagram kami catat sebagai bahan evaluasi guna meningkatkan kualitas pelayanan. Kami juga saling berdiskusi terkait pengaduan yang sering muncul agar dapat menemukan solusi bersama dan memberikan informasi yang lebih efektif kepada masyarakat. Selain itu, kami terus memperbarui pemahaman dengan mempelajari kembali regulasi yang berlaku, seperti Permen IMIPAS nomor 14 tahun 2025, sehingga kami dapat memberikan informasi yang tepat, khususnya terkait layanan paspor rusak atau hilang akibat keadaan kahar. Dalam melayani pemohon, khususnya pemohon prioritas yang mengajukan permohonan secara langsung di kantor, kami selalu memeriksa kelengkapan dokumen dengan teliti dan cermat untuk memastikan seluruh persyaratan telah terpenuhi. Kami juga memastikan setiap informasi yang disampaikan terkait persyaratan paspor jelas, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga masyarakat memperoleh kepastian informasi sekaligus menumbuhkan kepercayaan terhadap pelayanan yang diberikan. Selain itu, kami menjaga kedisiplinan dengan selalu hadir tepat waktu, serta turut menjaga kebersihan dan kerapian area pelayanan sebagai bentuk tanggung jawab bersama agar pelayanan dapat berjalan secara optimal. Dalam menjalankan tugas pelayanan informasi dan pengaduan, kami memanfaatkan berbagai media seperti papan informasi, banner, dan brosur sebagai alat bantu penyampaian informasi kepada masyarakat. Kami juga menggunakan sarana dan prasarana kantor seperti komputer, jaringan internet, dan fasilitas pelayanan lainnya secara bertanggung jawab sesuai peruntukannya guna mendukung pelayanan publik yang efektif dan tepat sasaran. Setelah digunakan, kami memastikan seluruh peralatan dimatikan atau diamankan dengan baik untuk menjaga kelancaran dan keberlangsungan pelayanan. Di samping itu, kami senantiasa menjalankan tugas sesuai dengan kewenangan dan tidak menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi, seperti mendahulukan keluarga atau kenalan dalam proses pelayanan. Kami juga tidak menyalahgunakan akses terhadap sistem keimigrasian dan hanya menggunakannya untuk mendukung pelaksanaan tugas. Sebagai bentuk komitmen terhadap integritas, kami menghindari segala bentuk gratifikasi atau imbalan di luar ketentuan, demi menjaga kepercayaan masyarakat serta nama baik organisasi. Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, kami terus mengembangkan kemampuan dengan memperdalam pemahaman terkait prosedur dan peraturan di bidang keimigrasian. Salah satunya dengan mengulas kembali regulasi Permen Kumham nomor 18 tahun 2022 tentang perubahan atas Permen Kumham nomor 8 tahun 2014 mengenai paspor biasa dan surat perjalanan pelaksana paspor, sehingga informasi yang kami sampaikan tetap akurat dan sesuai ketentuan. Kami juga berupaya meningkatkan kemampuan komunikasi dan pelayanan dengan mempelajari teknik pelayanan publik melalui berbagai platform seperti YouTube agar penyampaian informasi menjadi lebih jelas, terarah, dan mudah dipahami. Selain itu, kami aktif meminta saran dan arahan dari senior maupun rekan kerja yang lebih berpengalaman guna meningkatkan kemampuan dalam menangani pengaduan masyarakat secara lebih baik.
Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, kami juga membangun budaya saling berbagi pengetahuan. Ketika terdapat rekan kerja yang masih membutuhkan pemahaman terkait mekanisme dan alur pelayanan paspor hilang atau rusak, kami berusaha berbagi informasi dan pengalaman agar pekerjaan dapat berjalan lebih lancar. Kami juga saling bertukar informasi dengan rekan kerja di bidang lain terkait pengalaman dalam menangani berbagai jenis pengaduan, sehingga dapat belajar bersama dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Dalam situasi tertentu, kami turut membantu menjelaskan kembali prosedur pelayanan kepada rekan kerja apabila masih terdapat hal yang belum dipahami agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal. Sebelum melaksanakan pelayanan, kami memastikan diri dalam kondisi siap, baik dari segi kerapian penampilan, kesiapan mental, maupun pemahaman terhadap prosedur layanan keimigrasian. Saat menerima pengaduan masyarakat, kami mencatat informasi penting seperti nomor permohonan paspor atau identitas pemohon untuk menghindari kesalahan dalam proses pengecekan data maupun penyampaian informasi. Setelah memahami permasalahan yang disampaikan, kami memberikan penjelasan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami sehingga masyarakat dapat mengerti solusi serta langkah yang perlu dilakukan selanjutnya. Dalam memberikan pelayanan, kami selalu menghargai setiap masyarakat yang datang dengan memberikan ruang bagi mereka untuk menyampaikan kebutuhan dan kondisi yang dihadapi, termasuk orang tua yang mengajukan permohonan paspor anak. Ketika terdapat masyarakat yang menyampaikan keluhan akibat waktu tunggu yang cukup lama, kami tetap mendengarkan dengan sabar dan memberikan penjelasan dengan baik. Kami juga berkomitmen memberikan pelayanan secara profesional, objektif, dan tidak diskriminatif, sehingga setiap masyarakat memperoleh perlakuan yang adil. Khususnya bagi pemohon paspor yang akan bekerja ke luar negeri, kami memberikan ruang untuk menjelaskan kebutuhannya, mendengarkan dengan penuh perhatian, serta memberikan pemahaman terkait risiko, TPPO, dan TPPM beserta modus-modusnya. Kami juga mengarahkan agar proses keberangkatan dilakukan melalui jalur resmi, sehingga pemohon merasa dihargai, dipahami, dan terlindungi. Dalam situasi pelayanan tertentu, kami berupaya hadir secara responsif dan solutif. Ketika terdapat pemohon disabilitas yang datang tanpa pendamping, kami segera menghampiri, mendampingi, serta menjelaskan langkah-langkah pengajuan permohonan paspor agar mereka dapat melanjutkan proses dengan baik. Begitu pula ketika masyarakat datang dengan kondisi paspor rusak atau hilang, kami membantu menjelaskan dokumen yang perlu disiapkan serta tahapan yang harus dilalui. Apabila pengaduan memerlukan penanganan oleh bagian lain, kami turut mengarahkan masyarakat ke loket pelayanan yang sesuai, sekaligus menjelaskan langkah yang perlu dilakukan agar tidak menimbulkan kebingungan. Di sisi lain, kami juga menjaga komunikasi dan koordinasi yang baik dengan rekan kerja di berbagai bidang agar proses pelayanan dapat berjalan lancar. Ketika menghadapi pengaduan yang cukup kompleks dan terdapat perbedaan pandangan antar petugas, kami berupaya berdiskusi secara terbuka untuk menemukan solusi terbaik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, dalam menangani berkas pengaduan yang memerlukan tindak lanjut dari atasan, kami saling membantu agar pekerjaan dapat diselesaikan secara optimal dan efektif. Dalam melaksanakan tugas pelayanan pengaduan masyarakat, kami berkomitmen memberikan pelayanan secara adil kepada seluruh masyarakat tanpa membedakan latar belakang, suku, agama, maupun status sosial. Hal ini kami lakukan sebagai wujud penerapan nilai persatuan dan keadilan dalam pelayanan publik. Ketika terdapat masyarakat yang meminta agar proses pelayanan diprioritaskan di luar prosedur yang berlaku, kami tetap memberikan penjelasan dengan baik bahwa seluruh pelayanan harus mengikuti aturan dan mekanisme yang telah ditetapkan. Sehingga setiap masyarakat memperoleh perlakuan yang sama. Dalam memberikan informasi terkait persyaratan layanan paspor, kami senantiasa berpedoman pada ketentuan yang berlaku agar pelayanan yang diberikan tetap sesuai dengan kebijakan serta mencerminkan komitmen ASN dalam menjalankan tugas berdasarkan aturan negara. Dalam berinteraksi dengan masyarakat, kami selalu berusaha menjaga sikap dan komunikasi yang baik. Ketika menerima keluhan maupun kritik, kami menanggapi dengan tenang dan memberikan penjelasan secara sopan, tanpa menimbulkan kesalahpahaman terhadap instansi maupun rekan kerja. Kami juga menjaga tutur kata agar tetap profesional sehingga dapat mencerminkan sikap ASN yang baik di hadapan masyarakat.
Apabila terdapat masyarakat yang merasa kecewa terhadap proses pelayanan, kami berupaya memberikan penjelasan terkait prosedur yang berlaku dengan yang mudah dipahami, sehingga masyarakat tetap dapat menerima informasi dengan baik tanpa menimbulkan persepsi negatif. Selain itu, dalam menangani pengaduan masyarakat, kami menjaga kerahasiaan data pribadi yang terdapat dalam dokumen keimigrasian agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan. Ketika terdapat permintaan informasi terkait data atau proses permohonan milik orang lain, kami menjelaskan bahwa informasi tersebut bersifat rahasia dan hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Kami juga memastikan bahwa seluruh data dan informasi dalam pelayanan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugas, serta tidak disebarluaskan kepada pihak lain yang tidak memiliki kewenangan. Dalam menghadapi perkembangan, kebijakan, dan kebutuhan pelayanan yang dinamis, kami senantiasa beradaptasi dengan cepat. Ketika terdapat pembaruan kebijakan, seperti keputusan Menteri terkait pelaksanaan perekaman data biometrik untuk permohonan paspor dinas, kami membaca, berdiskusi, dan memahami secara menyeluruh agar informasi yang disampaikan kepada masyarakat tetap akurat dan terkini. Kami juga rutin memantau media sosial untuk mengikuti update informasi terbaru, sehingga dapat menyampaikan kembali serta membagikan konten layanan yang telah disusun oleh tim media sosial sebagai sarana edukasi bagi pemohon. Ketika masyarakat menanyakan prosedur yang belum familiar, seperti endorse penambahan nama, kami dengan sigap menyesuaikan diri, menjelaskan langkah-langkah terbaru dengan jelas, serta menunjukkan alur layanan yang berlaku agar proses tetap berjalan sesuai ketentuan dan masyarakat merasa terlayani dengan baik. Dalam pelaksanaan pelayanan berbasis digital, kami turut memberikan pendampingan agar masyarakat dapat mengikuti alur dengan benar. Saat masyarakat membuat permohonan melalui aplikasi M-Paspor, kami mengingatkan bahwa pembayaran harus dilakukan maksimal 2 jam setelah pendaftaran agar permohonan tidak kadaluarsa. Kami juga menjelaskan bahwa pendaftaran tidak dapat langsung dilayani pada hari yang sama, melainkan pemohon perlu memilih jadwal kedatangan pada hari berikutnya atau H+1, serta menunjukkan langkah-langkah pemilihan tanggal agar mudah dipahami. Apabila terdapat kesalahan pengisian data seperti penandaan, belum pernah memiliki paspor, padahal sebelumnya sudah pernah, kami menegur dengan sopan dan membantu memperbaiki data tersebut sebelum proses berlanjut, sehingga menghindari kendala seperti duplikasi data. Selain itu, kami juga berinovasi dalam penyampaian informasi agar lebih mudah diakses oleh masyarakat. Kami memanfaatkan media sosial kantor sebagai sarana edukasi, termasuk dengan membuat QR Code yang berisi kumpulan konten informasi layanan keimigrasian yang telah dikategorikan sebagai kebutuhan pemohon. Kami juga berinisiatif membuat kata kunci balasan cepat pada kanal pengaduan WhatsApp agar pelayanan dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien. Untuk mendukung pencatatan dan evaluasi, kami memanfaatkan Google Spreadsheet dalam merekapitulasi pengaduan yang masuk melalui berbagai kanal, serta mengatur aksesnya agar dapat digunakan oleh petugas layanan pengaduan lainnya, sehingga proses pencatatan menjadi lebih optimal dan dapat dijadikan bahan evaluasi peningkatan kualitas pelayanan. Dalam menghadapi berbagai kendala pelayanan, kami senantiasa mengedepankan koordinasi dan kerjasama lintas bidang. Ketika terjadi kendala teknis pada sistem layanan keimigrasian, kami segera berkoordinasi dan memberikan ruang kepada tim IT untuk melakukan perbaikan, sehingga proses pelayanan tetap berjalan optimal. Dalam menangani pemohon yang mengalami kesulitan saat pengambilan paspor, seperti ketidaksesuaian data atau kehilangan bukti pengambilan, kami bekerja sama dengan rekan kerja di bagian penyerahan untuk melakukan verifikasi, agar solusi yang diberikan tepat dan cepat. Begitu pula ketika terdapat pemohon dengan kondisi khusus, seperti sedang dirawat di rumah sakit, kami melibatkan bidang terkait melalui layanan email Larasati, agar pelayanan dapat dilakukan secara langsung di lokasi rumah sakit, sehingga kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi secara maksimal.
Koordinasi juga kami lakukan dalam penyampaian informasi kepada masyarakat. Kami bekerja sama dengan tim media sosial kantor untuk mengembangkan media edukasi interaktif dengan memberikan masukan ide konten berdasarkan tren pengaduan yang sering muncul, sehingga masyarakat dapat memahami prosedur secara mandiri. Ketika masyarakat ingin melakukan perubahan jadwal kedatangan untuk foto dan wawancara, kami memastikan kembali informasi tersebut bersama rekan kerja di bidang dokumen perjalanan, agar arahan yang diberikan benar dan tidak menimbulkan kebingungan. Selain itu, saat menangani kasus paspor hilang atau rusak, kami berkoordinasi dengan bidang interdakim untuk memperoleh informasi yang akurat, sehingga dapat memberikan penjelasan yang lengkap terkait proses BAP kepada pemohon. Dalam mendukung kelancaran pelayanan, kami juga mengoptimalkan berbagai sarana yang tersedia, serta membangun sinergi dengan berbagai pihak. Kami memanfaatkan alat bantu informasi seperti brosur dan papan informasi alur layanan untuk membantu masyarakat memahami proses secara mandiri. Kami juga bersinergi dengan rekan kerja dalam memastikan pemohon kategori prioritas mendapatkan akses maksimal melalui layanan email prioritas, termasuk mendampingi mereka dalam menggunakan aplikasi paspor. Selain itu, kami turut memanfaatkan kerjasama dengan Pos Indonesia melalui layanan email Labs sebagai solusi pengantaran paspor langsung ke alamat pemohon, sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara efektif, efisien, dan tuntas. Sebagai aparatur sipil negara, kami hadir bukan sekedar menjalankan tugas, tetapi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan penuh tanggung jawab. Berlandaskan nilai berakhlak, kami berkomitmen untuk selalu berorientasi pada pelayanan dan bekerja secara akuntabel. Ini nanti syarat-syaratnya, tinggal Bapak lengkapi, bawa kemari. Makasih ya, Kak. Oke, sama. Kami juga terus meningkatkan kompetensi diri agar mampu memberikan pelayanan yang profesional dan tepat. Dalam setiap interaksi, kami menjunjung tinggi sikap saling menghargai dalam keberagaman sehingga tercipta pelayanan yang humanis dan inklusif. Kami menjaga loyalitas kepada negara, menjunjung tinggi integritas, serta menjalankan tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku. Di tengah perubahan yang terus terjadi, kami juga mampu beradaptasi dan terus berinovasi demi meningkatkan kualitas pelayanan. Melalui kerjasama dan kolaborasi, kami berupaya memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat. Dengan semangat berakhlak, kami terus menghadirkan pelayanan profesional, humanis, dan terpercaya demi mewujudkan pelayanan publik yang semakin baik.